Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai motivasi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Libera, NPM 10121062 dan anggota kelompok saya yang lain adalah Elin Maslahat dan Ramji Al-Fadlil. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Di sini kami akan membahas mengenai 7 topik pembahasan, yaitu mengenai yang pertama konsep motivasi, yang kedua dasar-dasar motivasi yang akan disampaikan oleh saya, Alma Libera. Selanjutnya mengenai perspektif-perspektif isi pada motivasi dan perspektif-perspektif proses pada motivasi yang akan disampaikan oleh Elin Maslahat. Lalu mengenai perspektif-perspektif penguatan pada motivasi dan desain pekerjaan untuk motivasi akan disampaikan oleh Ramji Al-Fadlil. Untuk yang ketujuh mengenai motivasi di lingkungan kerja baru akan disampaikan oleh saya dan Elin. Dan terakhir akan disampaikan kesimpulan oleh Ramji. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep motivasi. Motivasi merujuk pada kekuatan-kekuatan internal atau eksternal seseorang yang membangkitkan antusiasme dan perlawanan untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu. Ada 2 tipe penghargaan. Yang pertama, penghargaan intrinsik, yaitu kepuasan yang diterima dalam proses melakukan tindakan. Yang kedua, penghargaan ekstrinsik, yaitu penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya mengenai dasar-dasar motivasi. Dasar-dasar motivasi adalah asumsi seorang manajer tentang motivasi karyawan dan penggunaan penghargaan tergantung pada perspektifnya pada motivasi. Dasar-dasar motivasi adalah asumsi seorang manajer tentang motivasi karyawan dan penggunaan penghargaan tergantung pada perspektifnya pada motivasi. Dasar-dasar motivasi dibagi menjadi 4 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan hubungan manusia, pendekatan SDM, dan pendekatan kontemporer. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini menimbulkan pengembangan sistem gaji insentif, di mana orang-orang benar dibayar berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil kerja mereka. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Penghargaan non-ekonomi seperti kelompok-kelompok kerja yang menyenangkan, yang memenuhi kebutuhan sosial, terlihat lebih penting daripada uang sebagai motivator perilaku kerja. Yang ketiga adalah pendekatan SDM, dengan mengasumsikan bahwa para karyawan kompeten dan mampu memberi kontribusi besar, manajer-manajer dapat meningkatkan kinerja organisasional. Pendekatan SDM meletakkan dasar-dasar untuk perspektif kontemporer atas motivasi karyawan. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Terhadap motivasi karyawan didominasi oleh 3 tipe, yaitu teori isi menerangkan analisis yang mendasari kebutuhan-kebutuhan manusia, teori proses berkenaan dengan proses-proses pemikiran yang mempengaruhi perilaku, dan teori penguatan berfokus pada karyawan yang mempelajari perilaku kerja yang diinginkan. Yang kedua adalah memberi arti pada pekerjaan. Lingkungan kerja yang baru mengakui bahwa cara untuk menciptakan karyawan yang terlibat dan termotivasi, serta memiliki kinerja tinggi, tidak terlalu berhubungan dengan penghargaan ekstrinsik seperti gaji, dan banyak hal lain yang berkenaan dengan membantu perkembangan lingkungan, di mana orang-orang dapat mengalami kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Maslahat, NPM 10121105, kelas manajemen C5. Materi selanjutnya adalah perspektif isi pada motivasi. Teori ini menitik beratkan kebutuhan yang memotivasi orang-orang. Sejauh manajer memahami kebutuhannya seperti pekerja, sistem penghargaan organisasi, dan dapat didesain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, untuk menguatkan para pekerja untuk mengerahkan energi dan prioritas pada pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Terdiri dari yang pertama, ada teori kebutuhan. Teori ini mengemukakan bahwa orang-orang termotivasi oleh 5 kategori kebutuhan, yang terdiri dari psikologis atau dasar keamanan, sosial dan kepemilikan, penghargaan, dan aktualisasi diri yang ada dalam susunan hierarki.
Yang kedua yaitu teori Adler atau extension, latechness, growth, modifikasi. Teori hierarki adalah kebutuhan yang mengusulkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama itu terdiri dari kehidupan, keterhubungan, dan yang terakhir adalah pertumbuhan. Teori yang ketiga adalah teori 2 faktor. 2 dimensi yang sepenuhnya terpisah memberikan kontribusi terhadap perilaku karyawan di tempat kerja, yaitu seperti faktor higien atau faktor-faktor yang melibatkan kehadiran atau ketidakhadiran. Faktor-faktor yang membuat pekerjaan menjadi tidak memuaskan termasuk kondisi kerja, bayaran atau kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan antar personal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pekerjaan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi, seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan peluang pertumbuhan. Yang terakhir adalah teori kebutuhan yang didapat, yaitu mengemukakan bahwa tipe-tipe kebutuhan tertentu didapat selama masa individu tertentu. Yang didapat selama 3 kebutuhan yang sering kita pelajari adalah seperti yang pertama ada kebutuhan akan pencapaian, yang kedua ada kebutuhan akan pertalian, dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu perspektif proses pada motivasi. Sekelompok teori yang menjelaskan bagaimana para karyawan memilih perilaku-perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menentukan apakah pilihan mereka berhasil. Yang pertama ada teori keadilan, yang kedua ada teori harapan. Teori keadilan adalah teori yang merupakan proses yang berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan atau dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan teori harapan adalah teori proses yang mengemukakan bahwa motivasi bergantung pada harapan-harapan para individu yang berkenan dengan kemampuan mereka untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramja Fadlil dengan nomor NPM 101121096, kelas C5 Manajemen. Sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perspektif penguatan pada motivasi. Perspektif penguatan pada motivasi adalah teori motivasi yang berdasarkan pada hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Teori perspektif penguatan pada motivasi juga memiliki alat penguatan. Yang pertama yaitu penguatan positif atau positive performance adalah penghargaan atau konsekuensi yang diinginkan lainnya yang mengikuti perilaku. Memberikan penguatan positif setelah perilaku tertentu akan memotivasi karyawan untuk mempertahankan atau meningkatkan frekuensi dari perilaku tersebut. Seperti contohnya, seorang karyawan dapat pujian dari atasan setelah seorang karyawan itu menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sulit, dan peningkatan gaji mengikuti periode kinerja tinggi seorang pekerja. Penguatan positif dapat meliputi percakapan yang hangat, perhatian terhadap kekhawatiran bawahan, dan dorongan untuk segera datang kembali. Kedua yaitu penghindaran atau avoidance atau penguatan negatif. Negative performance adalah kesempatan untuk menghindari atau untuk lepas dari keadaan yang tidak menyenangkan setelah menampilkan perilaku. Sebagai contoh, seorang atasan memiliki kebiasaan mengkritik karyawan yang berpakaian secara kasual. Untuk menghindari kritik tersebut, seorang karyawan berinisiatif rutin berpakaian untuk menyesuaikan selera supervisor atau atasannya tersebut. Karyawan ini dengan demikian termotivasi untuk terlibat dari perilaku yang diinginkan, setidaknya dari sudut pandang supervisor, untuk menghindari konsekuensi
yang tidak menyenangkan dan tidak disukai. Yang ketiga adalah hukuman atau punishment, adalah kerugian atas asing yang tidak menyenangkan dari seorang pegawai. Hubungan biasanya muncul menyertai sikap yang tidak diinginkan seperti hukuman tersebut. Contoh hukuman sendiri yaitu meliputi teguran lisan atau tertulis, potongan bayaran, kehilangan hak istimewa, pemecatan, dan terminasi. Kepunahan atau extinction adalah menurunkan frekuensi perilaku dengan menghilangkan penghargaan atau konsekuensi yang diinginkan yang meliputi perilaku tersebut. Contoh, menerima dengan staf yang sedikit dapat mendorong bawahannya untuk sering berkunjung sebagai cara untuk selalu berhubungan dengan apa yang terjadi. Manajer mungkin menemukan bahwa percakapan tidak terstruktur semacam itu membuatnya sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Selain alat penguatan juga memiliki skedul penguatan. Di antaranya yaitu skedul penguatan kontinun dan skedul penguatan parsial. Itu desain pekerjaan untuk motivasi. Desain pekerjaan untuk motivasi adalah penerapan teori motivasional pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Desain pekerjaan untuk motivasi juga terbagi kepada 5, yaitu yang pertama simplifikasi pekerjaan, yang kedua yaitu rotasi pekerjaan, yang ketiga pembesaran pekerjaan, yang keempat pengayaan pekerjaan, dan yang kelima model karakteristik pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu memotivasi di lingkungan kerja baru, yang terdiri dari pemberi kekuasaan, dan yang kedua yaitu pemberi arti pada pekerjaan. Pemberi kekuasaan yaitu pendelegasian kekuasaan atau otoritas pada para bawahan. Yang pertama yaitu para karyawan harus menerima informasi tentang kinerja perusahaan. Yang kedua, para karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikontribusikan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang ketiga, para karyawan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan substantif. Dan yang terakhir yaitu para karyawan diberi penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan. Untuk kesimpulan, motivasi di dalam organisasi sangatlah berpengaruh sekali karena berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan dan akan terciptanya hasil kinerja maksimal. Motivasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu, organisasi atau perusahaan harus memperhatikan motivasi tersebut agar meningkatkan kinerja karyawannya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.